Ini adalah perjalanan tentang fokus pada masa sekarang untuk memimpin masa depan. Misi kebaikan yang dilakukan oleh volunteer Sunda Baya Gayingde untuk mencegah anak-anak di Indonesia putus sekolah. Dan ini perjalanan kami di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka kita akan membantu anak dari Ibu Leni dan Bapak Hendi, yaitu Ananda Santi, yang mana Ananda Santi ini masih kelas 3 SD, usianya masih 9 tahun dan rumahnya di Gajah Depa. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang menjelang sore Akang Teteh. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dedikasinya, dan terima kasih masih telah peduli oleh dunia pendidikan dan juga dunia anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kang Angga Permana. Saya founder dari Volunteer Sunda, yang alhamdulillah saat ini Volunteer Sunda sudah memiliki tim di Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, yang paling baru Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi, yang rencananya kita insya Allah akan hadir di 27 kabupaten dan kota. Jadi mohon doanya semoga Volunteer Sunda ini semakin hari semakin dari waktu ke waktu itu akan semakin besar, dan Akang Teteh ini akan menjadi saksi sejarah bahwa Volunteer Sunda ini akan berjasa untuk pendidikan di Jawa Barat khususnya, kayak gitu. Dan Akang Teteh perkenalkan, ini Akang Teteh dari Volunteer Sunda tim Kabupaten Karawang. Nanti bisa sharing-sharing juga, itu baik di WhatsApp dan Instagram. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu Volunteer Sunda itu apa sih. Jadi Akang Teteh, Volunteer Sunda ini adalah komunitas amal yang berfokus pada kegiatan misi cegah putus sekolah di bidang pendidikan dan bidang sosial. Dan kita itu seluruh operasionalnya dibantu oleh perusahaan Yageyingde Group. Makanya nama kita itu Volunteer Sunda Powered by Yageyingde Group, karena kita disponsori 100% oleh perusahaan Yageyingde Group. Dimulai dari dana bantuannya, dana operasionalnya, dana perkembangannya, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kemudian kita harus tahu juga nih Yageyingde Group ini apa. Yageyingde Group ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sosial dan bidang keuangan. Khususnya pada usaha mereka ini fokus pada bidang investasi, yaitu investasi pasar saham, investasi infrastruktur pendidikan, investasi infrastruktur medis, dan lain sebagainya. Kemudian Akang Teteh bertanya nih, ini dana sosial Yageyingde ini dari mana sih? Dana sosial Yageyingde ini seperti yang sudah dijelaskan mungkin ya sama Teh Reca sebagai leader. Dana sosial ini didapatkan dari setengah keuntungan atau 10 hingga 20% keuntungan Yageyingde Group sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kemudian ada setengahnya lagi itu dari Akang Teteh yang ikut proyek bantuan ini. Jadi panjang. Nanti sebulan sekali akan menengok siapa? Ananda Santi ya. Jadi secara bergantian. Nanti kita menengok, mengasih pelajaran ataupun menambahkan pelajaran baru. Tentunya pendidikan memanglah sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan ini adalah perjalanan kami untuk menuju rumah Ananda Santi yang berada di Kecamatan Cimalaka. Senyuman terpancar dari para pemuda-pemudi ini sebagai perpanjangan tangan lewat Volunteer Sunda Baya Gayingde untuk bisa memberikan bantuan kepada Ananda Santi. Kedatangan kami disambut hangat dan ramah oleh orang tua dari Ananda Santi ini, yang tentunya kami akan memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Ibu, sebelumnya terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Kami Volunteer Sunda Baya Gayingde. Di sini kami ingin silaturahmi sekaligus juga memberikan kabar bahagia kepada Ananda Santi, bahwasanya Volunteer Sunda ini, Baya Gayingde ini akan membantu pendidikan Santi seperti itu.
terus selanjutnya alhamdulillah segala pertimbangan instansi anak Santi lolos menjadi peserta didik komunitas Sunda. Biaya pendidikannya akan dibantu oleh kita sampai seperti lulus SMA. Terus kita juga nanti di luar ada pembelian sembako sebesar 100.000 yang bisa perusahaan yang mensponsori seluruh operasional kita. Jadi geng-gengnya tapi bergerak lingkungan sosial juga. Jadi ya geng-geng itu bekerjasama dengan ratusan bahkan ribuan komunitas dan yayasan untuk membantu anak-anak untuk misi cegah putus sekolah, misi bantuan dana pendidikan serta misi meraih mimpi. Setelah berbincang-bincang sedikit dengan orang tua dari Ananda Santi, kemudian kami menyerahkan sembako dan juga beberapa keperluan Ananda Santi. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Ananda Santi dan juga keluarganya begitu kami rasakan. Ini ada sebelum nanti berlalu itu juga kan ada kontrak bantuan pendidikan ibu. Jadi yang dimana ibu nanti menggantikan tanda tangan kontrak ini supaya nanti kedepannya pun berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kita kan bantuan non pemerintah ya Ibu, ini bukan dari pemerintah tapi dari perusahaan swasta yaitu JDID yang disalurkan oleh Volunteer Sunda. Volunteer Sunda ini akan PT ini. Nah, jadi sebagaimana bantuan pasti nanti ada tanda tangan kontrak yang harus diketahui dan disetujui kedua belah pihak. Pihak pertama itu JDID atau kita sendiri Volunteer Sunda, pihak kedua itu Ibu. Jadi nanti Ibu akan dibacakan oleh RRK kontraknya yang harus dipatuhi apa, yang harus dijauhi apa, dan yang harus dilakukan itu apa. Itu sama si tetehnya nanti agar bantuannya berjalan terus sampai si teteh lulus SMA. Karena ini perusahaan swasta yang ada di Amerika, otomatis budaya kerja mereka itu beda Ibu. Kalau orang Indonesia kan masih punya hati ya. Kadang kalau misalkan kita masih melakukan satu kesalahan dimakan langsung gitu, terus dikasih kesempatan kedua. Kalau perusahaan Amerika itu tidak. Kalau misalkan ibu melakukan kesalahan sekali, langsung putus gitu, tidak ada kata kesempatan kedua gitu. Jadi ibu harus benar-benar memperhatikan dengan baik kontraknya dan juga harus kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ke manajer atau ke saya gitu. Boleh teh dibacakan dari pertama, ibu pun bisa melihatnya kembali. Kontrak bantuan pendidikan. Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian yang pertama, tujuan kontrak. Kontrak ini bertujuan untuk mengklarifikasi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses bantuan pendidikan serta untuk memastikan kelancaran implementasi bantuan pendidikan. Kedua, ketentuan dan syarat pendanaan. Jadi syaratnya itu yang pertama, pihak pendana setuju untuk memberikan dukungan dana sebesar jumlah setiap tahun ajaran kepada penerima manfaat untuk biaya hidup siswa hingga penerima manfaat menyelesaikan pendidikan menengah atas. Jumlahnya 1 juta pas. Kemudian jika penerima manfaat putus sekolah di tengah jalan, bantuan pendidikan pada bulan itu akan diberhentikan, Ibu. Kemudian yang kedua, kinerja akademik. Penerima manfaat harus mempertahankan kinerja akademik yang baik dengan setidaknya mencapai nilai B di setiap semester. Jadi itu nilai raport minimal itu stabil Bu. Jangan sampai turun nilai raportnya, terus pun nanti kalau bisa dinaikin. Kalau sekali turun, mungkin kita akan bantu nanti. Kalau untuk kedua kalinya kita tidak bisa membantu lagi, bantuan akan langsung difokus gitu. Jadi ibu sebagai orang tua nanti harus selalu memotivasi Teh Santi agar nilainya terus berkembang atau minimal stabil gitu. Selanjutnya Ibu,
Laporan kemajuan. Penerima diharuskan untuk mengajukan laporan kemajuan akademik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan guna memastikan kelancaran pendidikan. Nah, ini nanti di bulan-bulan berikutnya nanti ada Akang Teteh perwakilan 2 orang menanyakan dan konsultasi gimana kabarnya Teh Santi. Terus juga nanti Teh Santi pas kita kunjungan tuh harus sudah menyiapkan buku-bukunya pelajaran. Nanti kita cek nilai-nilainya Bu setiap bulan. Kalau misalkan nanti Teh Santi bingung kira-kira pelajaran apa yang Teh Santi gak suka, misalkan bahasa Inggris, nanti kita akan membantu dengan pengajaran bahasa Inggris kayak gitu. Kebetulan nanti ada Akang Tetehnya yang jago bahasa Inggris, pasti nanti dibantu. Ada yang Teh Santi nggak bisa di matematika, nanti kita fokusnya di matematika kayak gitu. Tapi kan walaupun kita mengasih bantuan pembelajaran yang Teh Santi kurang, tapi kita akan lebih fokus ke pelajaran yang Teh Santi suka. Contoh Teh Santi sukanya pelajaran apa? Olahraga ya? Olahraga. Atau apa? Kalau di sekolah sukanya apa? Bahasa Indonesia? Olahraga ya? Olahraga. Nah, kalau misalkan olahraga, boleh nanti olahraganya Teh Santi misalnya sukanya apa? Sukanya bola atau apa gitu. Nanti tinggal konsultasi, nanti kita motivasi lagi bahwa bisa kok, ini ada beberapa kesempatan buat Teh Santi mengembangkan. Iya. Ya baik, saya dari pemerintahan Dusun Gajah Depa RT 02 RW 04 mengucapkan terima kasih untuk Yaga Yinde dengan bantuan ini, terutama untuk anak-anak yang dibantu. Mudah-mudahan mereka bisa memegang amanah dan terus bisa mengejar prestasi. Sekaligus untuk Yaga Yinde, semoga semakin maju, semakin sukses, dan terima kasih menjadi barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kembali membantu untuk yang lainnya. Terima kasih. Volunteer Sunda, berhasil! Yaga Yinde, fokus pada sekarang untuk mimpi masa depan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Redalisati. Saya ketua tim dari Super Tim 3 Volunteer Sunda by Yaga Yinde. Kesan-kesannya untuk hari ini, kesannya yaitu saya sangat merasa bahagia dan senang karena bisa membantu Ananda Santi. Semoga nanti kedepannya bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya supaya tidak putus sekolah di tengah jalan, dan kesan pesannya dan harapannya semoga kedepannya khususnya untuk volunteer Sunda yang ada di Sumedang lebih kompak lagi, lebih bergandengan tangan untuk bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan harapan untuk perusahaan Yaga Yinde semoga makin maju, sukses, dan lebih bisa membantu banyak orang melalui relawan-relawan yang ada di berbagai daerah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Egila Pramodita Kencanasari. Aku di sini mau menyampaikan pesan-pesan aku setelah menjadi volunteer dari volunteer Sunda ya Teh ya. Nah, by Yaga Yinde, yang pertama kesan aku, alhamdulillah aku senang banget bisa ikut serta berkontribusi
jadi perpanjangan tangannya dari Yaga Yingde untuk menyalurkan bantuan kepada generasi-generasi muda yang mereka itu pantas untuk sekolah, dan kita berjuang di sini agar mereka tidak putus sekolah. Nah, untuk pesan sekaligus harapan untuk volunteer Sunda, terutama di Sumedang, semoga juga bisa mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi, kemudian juga sasarannya bisa lebih banyak lagi, dan kita bisa sama-sama membantu anak-anak muda, terutama generasi muda yang nantinya akan menjadi tonggak pemimpin bangsa, supaya mereka bisa sekolah dan bisa melanjutkan jenjang untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, untuk harapan Yaga Yingde-nya semoga sukses terus dan juga bisa semakin memperlebar harapan-harapan dari generasi muda sehingga banyak anak-anak yang nantinya bisa terbantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Priyanti. Kesan-pesannya untuk acara tadi, kesannya aku senang bisa gabung, ikut serta berkontribusi sama volunteer Sunda by Yaga Yingde Group. Semoga kedepannya volunteer Sunda bisa melebar lagi, lebih luas lagi untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada siswa-siswa yang mungkin keterbatasan dalam segi ekonomi untuk terus melanjutkan pendidikannya. Soalnya kan di Sumedang ini masih banyak daerah-daerah yang perlu dibantu untuk pemerataan pendidikan di Kabupaten Sumedang ini. Ya, semoga kedepannya bisa meluas lagi, terus anggota-anggota volunteer Sunda juga makin banyak lagi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volunteer Sunda, Yaga Yingde, fokus pada masa sekarang untuk memimpin masa depan. Volunteer Sunda by Yaga Yingde fokus pada masa sekarang untuk memimpin masa depan. Gaskeun!